Perwakilan dari kelompok 26 akan mempresentasikan materi mengenai kereta api galaksi internet literasi digital untuk anak-anak nelayan Kedonganan. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, itu ada Nima Di Mariase, Putu Abia Bayu, Hairani Ekawiyanti, Sekar Putriani Lubis, Naban Fidel Castro, Lomita Maharani Putri Anawan, Sofia Francisca Soming, Kirana Hani Marif, Ari Kurnia Sandi, Rizky, Aruna, Kesha Nabila Satmaja. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai Desa Kedonganan. Kedonganan terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali dengan luas wilayah sekitar 1,91 km. Sebagai desa pesisir yang diapit oleh Samudra Indonesia di sisi barat dan Selat Badung di sisi timur. Nah, Kedonganan ini memiliki karakter maritim yang kuat dan telah lama dikenal sebagai komunitas nelayan tradisional hingga awal 1990-an sekitar 90% penduduk mengutamakan hidupnya pada sektor perikanan tangkap. Nah, sejak berkembangnya pariwisata kuliner, pesisir pada pertengahan 1990, struktur ekonomi desa mengalami transformasi. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai nelayan, tetapi juga sebagai pengusaha kafe seafood, pedagang, dan juga buruh di sektor pariwisata. Topografi dan keterbukaan wilayah. Secara topografis, Kedonganan merupakan wilayah pesisir yang datar dan terbuka, serta berada sangat dekat dengan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Nah, posisi strategis ini menjadikan Kedonganan sebagai ruang pertemuan budaya, manusia, dan arus informasi global dengan intensitas yang tinggi. Potensi desa, ekonomi sosial, dan inovasi. Desa Kedonganan memiliki potensi ekonomi yang besar, ditandai dengan keberadaan tempat pelelangan ikan terbesar di Bali, kawasan mangrove, serta kafe kuliner hasil laut yang dikelola secara kolektif oleh 6 banjar adat. Nah, keunikan Kedonganan terletak pada kemampuannya mengelola ekonomi pariwisata melalui sistem politik berbasis adat yang didukung oleh tradisi sosial seperti ngujur atau berbagi hasil tangkapan. Selain itu, masyarakat nelayan telah menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi teknologi, misalnya melalui penggunaan aplikasi Fishgo untuk membantu mendeteksi lokasi ikan. Aplikasi ini adalah inovasi digital buatan mahasiswa Universitas Udayana yang membantu nelayan menentukan lokasi terbaik untuk menangkap ikan dengan memanfaatkan data satelit dan navigasi. Kedonganan masih menghadapi tantangan serius dalam pencapaian SDG 4 dalam aspek pendidikan berkualitas. Permasalahan utama yang muncul meliputi yang pertama ada kesenjangan literasi digital dan keuangan, tinggi risiko kejahatan cyber seperti judi daring atau investasi bodong. Yang ketiga ada minimnya pendampingan orang tua akibat pola kerja nelayan yang bekerja dari pagi sampai sore hari. Terus ada ketimpangan kualitas sumber daya manusia yang secara teoris masih tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan lainnya. Selanjutnya untuk sintesis dan urgensi proyek. Nah, Kedonganan merupakan desa dengan potensi ekonomi yang tinggi, topografi terbuka, dan arus informasi global yang masif. Namun, di saat yang sama, memiliki kerentanan serius dalam kesiapan literasi digital generasi mudanya. Keterbukaan geografis mempercepat penetrasi internet, sementara kesibukan orang tua menciptakan celah pengawasan terhadap anak-anak. Nah, dalam konteks ini, proyek kereta api galaksi internet, literasi digital untuk anak-anak nelayan Kedonganan, menjadi sangat relevan dan strategis. Proyek ini berfungsi sebagai jembatan edukasi untuk melindungi anak-anak nelayan dari resiko dunia digital sekaligus memberdayakan mereka agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Berikutnya ada potensi desa dan arah pengembangannya. Untuk yang pertama, terdapat potensi desa yang paling relevan untuk dikembangkan. Kedonganan merupakan ekonomi perikanan di Bali Selatan dengan potensi besar untuk direvitalisasi melalui digitalisasi sektor perikanan. Stigma nelayan sebagai profesi tradisional dapat diubah dengan meningkatkan literasi digital anak-anak nelayan sebagai agen perubahan. Upaya ini mendorong modernisasi rantai pasok, pengelolaan limbah, dan promosi wisata yang kuliner, sekaligus memperluas akses pasar tanpa ketergantungan pada tengkulak. Di alat peningkatan nilai tambah yang diajarkan secara kontekstual sesuai kehidupan pesisir. Melalui literasi digital, anak-anak nelayan ini dapat memanfaatkan internet untuk belajar, berinovasi, dan juga membangun usaha digital tanpa harus meninggalkan desa atau merantau, sehingga berkontribusi memutus kemiskinan struktural. Dengan pembukaan hub digital sebagai siun pusat pembelajaran. Ide konkretnya adalah program gamifikasi literasi, di mana anak-anak ditantang untuk menyelesaikan harian seperti berita valid tentang cuaca laut atau membuat desain logo untuk jual ikan orang tua. Ada peran masyarakat lokal, banjar, pemuda, dan sekolah. Keberhasilan kereta api galaksi internet bergantung pada harmoni peran kolektif masyarakat Kedonganan yang memiliki ikatan sosial kuat. Banjar adat menyediakan ruang dan perlindungan nilai budaya. Sekolah mengintegrasikan literasi digital ke dalam P5 dan pemuda berperan sebagai mentor teknis. Kolaborasi ini memastikan bahwa informasi digital di Kedonganan tidak menyebabkan kultur shock, melainkan sebuah evolusi budaya yang terencana dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik, adapun kondisi pendidikan anak nelayan saat ini, yaitu anak-anak dari keluarga nelayan di wilayah pesisir termasuk Kelurahan Kedonganan, masih mengalami keterbatasan akses dan kualitas pendidikan meskipun wilayahnya strategis dan dekat dengan fasilitas pendidikan.
Dan kurangnya dukungan belajar di rumah akibat pola kerja orang tua membuat pendidikan anak sangat bergantung pada pendidikan sekolah formal. Di sisi lain, penggunaan perangkat digital dan internet telah meningkat, namun masih digunakan untuk hiburan dibanding daripada pembelajaran, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital anak-anak nelayan. Utama, rendahnya literasi digital dan minimnya pendampingan. Tantangan utama dalam pendidikan anak-anak nelayan di zaman digital bukanlah kurangnya akses terhadap teknologi, melainkan rendahnya kemampuan literasi digital dan keterbatasan dalam pendampingan. Menurut sejumlah laporan mengenai literasi digital nasional, anak-anak di daerah pesisir termasuk kelompok yang rentan dalam hal memahami keamanan digital, menyortir informasi, dan mengidentifikasi risiko di dunia cyber. Selanjutnya, dampak jika masalah tidak ditangani. Jika masalah ini tidak ditangani, dampaknya akan bersifat jangka panjang dan struktural. Anak-anak nelayan berisiko kekurangan keterampilan pada abad ke-21 mengalami kecanduan gawai, terpapar konten yang merugikan, serta kehilangan motivasi belajar. Dalam jangka panjang, rendahnya literasi digital dapat membatasi akses pendidikan lanjutan dan pekerjaan, sekaligus memperpanjang ketimpangan sosial, sehingga generasi penerus ekonomi pesisir berisiko tertinggal dan pembangunan berkelanjutan menjadi terhambat. Kita langsung dengan SDG 4 itu, isu pendidikan anak-anak nelayan berkaitan dengan SDG 4 yang menekankan pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata, di mana kualitas pendidikan tidak hanya dilihat dari partisipasi sekolah, tetapi juga kemampuan mengakses dan menggunakan informasi secara efektif. Rendahnya literasi digital dan kurangnya pendampingan menunjukkan bahwa anak-anak nelayan belum sepenuhnya memperoleh hak pendidikan yang sesuai dengan tantangan zaman. Oleh karena itu, intervensi pendidikan berbasis literasi digital seperti program Kereta Api Galaksi Internet berperan penting dalam mendukung pencapaian SDG 4 di tingkat lokal dan dengan meningkatkan mutu dan kesetaraan pendidikan bagi anak-anak nelayan kedonganan. Berikutnya itu ada strategi literasi digital berkelanjutan. Di sini berisi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan literasi digital untuk anak-anak nelayan. Di sini ada pendekatan kontekstual, lalu ada strategi edukasi, perlibatan keluarga, lalu ada pemanfaatan ruang publik dan media lokal. Jadi dengan langkah-langkah ini kita sajikan literasi digital untuk anak-anak lain, bukan hanya untuk sekarang ini, tapi juga untuk waktu ke depannya. Baik, yang terakhir itu ada harapan jangka panjang. Yang pertama, diharapkan terbentuknya generasi anak nelayan yang melek digital dan aman berinternet. Yang kedua, integrasi nilai budaya maritim lokal dengan kompetensi digital modern. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pesisir secara berkelanjutan. Terbentuknya ekosistem literasi digital berbasis komunitas. Penguatan peran orang tua dan komunitas dalam pengasuhan digital, pencegahan masalah sosial dan ekonomi berbasis digital di masyarakat pesisir, dan yang terakhir itu kontribusi nyata terhadap pencapaian SDG 4 di tingkat lokal. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.